Bisa-bisanya istri Mas nuduh saya maling, Mas. Gak usah dijelasin, gak perlu apa-apa. Emang dasar kamu tuh maling. Tapi istrinya, Mas, nuduh saya terus. Emang dasar kamu maling kan? Makan ini! Ade Setiawan menjalankan usaha ternak lovebirds yang dirintisnya sejak awal tahun 2017. Perlahan usahanya menghasilkan sedikit keuntungan walau dengan modal seadanya. Belum mandi kamu ya? Aku mandiin dulu ya. Wah, kayaknya kalau saya punya uang, bisa bisnis usaha ternak burung lovebird nih. Soalnya lagi laris-larisnya ini peminatnya, usaha burung lovebird. Melihat peluang dari ternak lovebird yang cukup menjanjikan, Ade mengajak seorang teman bernama Handi Purwanto untuk bekerja sama. Mas Ade. Mas Andi, sini Mas duduk. Mas Ade merawat lovebird-nya telaten juga ya? Wah, harus dong Mas. Soalnya nanti kalau biar saya jual, harganya bisa tinggi. Kayaknya Mas Andi berminat juga nih sama burung lovebird. Saya tertarik. Soalnya lovebird lagi banyak peminatnya, Mas. Wah, bener banget Mas. Dan untungnya juga lumayan Mas. Aduh. Iya. Mas, kalau saya kasih 50 juta kira-kira cukup nggak Mas Ade? 50 juta ya? Iya. Wah, cukup lah itu Mas. Nanti kita bisa beli 3 indukan beserta sangkarnya. Boleh itu Mas. Boleh. Saya setuju. Tapi nanti bagi hasilnya gimana ya Mas? Kalau untuk uang, aku nggak punya loh. Mas, hasilnya kita bagi 2. Tapi dengan syarat, semua yang urus Mas Ade. Gimana Mas? Serius ini Mas? Iya, serius. Wah, kalau kayak gini, aku sepakat lah. Kita sepakat ya Mas ya? Sepakat. Siap. Handi Purwanto yang tertarik menggelontorkan uang 50 juta rupiah sebagai tambahan modal. Kesepakatannya, keuntungan dibagi secara merata. Udahlah, aku percaya. Oke. Jemur dulu, jemur. Alhamdulillah. 1 tahun berjalan, usaha ternak burung lovebird yang dijalankan menuai keuntungan yang berlipat hingga jutaan rupiah. Mandi kamu mandi. Ya. Mas Ade. Mas Andi. Sini Mas. Dari mana Mas? Dari rumah. Oh. Gimana dengan penjualan lovebird-nya? Waduh, penjualannya mantep lah Mas. Untungnya lumayan. Penjualannya bagus Mas. Iya dong. Tapi kalau boleh tahu, untung yang didapat berapa ya Mas? Wah, untungnya. Bentar, udah saya pisahin. Saya ambil amplop dulu ya. Ah iya Mas, saya Oke, tunggu di sini ya. Jangan sampai lepas nih burung. Oh iya, saya mahal jagain. ini. Oke, saya tungguin Tunggu. nih. Keren nih Mas Ade. Dicigit. Mas, nih amplop udah aku pisahin nih. Wah, 7 juta. Coba 7 juta, hitung dulu. Mas? Iya dong. Wah. Gimana? Keuntungan awal, Mas. wah. Keuntungan yang berlipat membuat Ade Setiawan bekerja dengan giat dan semangat. Kalau gitu, saya pamit ya Mas. Mau mana? Mau pulang Mas. Oh yaudah. Silakan duduk Mas. Ya, Mas Andi. Makasih Gimana Mas? Ya, saya udah bawa uang hasil penjualan burungnya, Mas. Ini coba, Mas. Hitung dulu ya. Saya hitung ya Mas. Silakan, Mas.
Seiring perjalanan waktu memasuki tahun kedua, di akhir 2018, keuntungan dari penjualan burung lovebird menurun. Penjual burung lovebird menjamur sementara peminatnya semakin berkurang. Kok sedikit, Mas? Aduh, gimana ya Mas ya? Sekarang penjualan burung lovebird harganya lagi turun drastis, Mas. Udah gitu peminatnya juga lagi semakin berkurang, Mas. Terus gimana, Mas? Kalau lama-lama begini saya bisa rugi dong. Ya gimana ya Mas ya? Ini kan kita bisnis. Wajar. Handi mempertanyakan keuntungan yang semakin sedikit, sementara ia perlu biaya besar untuk menikah dengan wanita pujaan yang bernama Citrawati. Sejak menikah, Handi dan Citrawati memiliki banyak kebutuhan. Hasil yang didapat dari usaha ternak burung lovebird tidak lagi sesuai harapan. Sang istri pun meminta Handi untuk berhenti usaha ternak burung. Bapak nggak tahan lihat kamu cemberut terus. Ini kan salah kamu, Mas. Ngapain sih bisnis burung lovebird yang ujung-ujungnya lu bakalan rugi gitu? Hah? Aku tuh udah berkali-kali ingetin kamu, tapi memang kamunya aja yang keras kepala. Yang namanya bisnis pasti ada resikonya. Jadi ya wajar aja dong. Ada untung, ada ruginya. Ya kan ada bisnis yang lain, kenapa harus burung lovebird gitu loh? Kenapa? Bisnis lain modalnya besar, Bu. Kalau ini bisnisnya modalnya kecil. Apa kamu bilang kecil? 50 juta? Itu besar dan aku nggak suka yang namanya Ade itu. Mending kamu berhenti bisnis burung lovebird. Dan aku nggak mau tahu uang 50 juta itu harus ada di depan aku sekarang. Di akhir pertengkaran, Citrawati meminta Handi agar uang 50 juta rupiah yang diserahkan kepada Ade Setiawan harus kembali ke tangannya. Mas, ini kamu telepon si Ade itu deh. Pokoknya aku nggak mau tahu uang 50 juta itu harus balik utuh 50 juta. Cepetan telepon, nungguin apa lagi? Handi gelisah. Ia harus menuruti permintaan istrinya, kemudian menghubungi Ade Setiawan dan mengutarakan niatnya untuk Mas Ade. meminta kembali Halo, Mas uang Andi. miliknya. Kenapa, Mas? Saya lagi butuh uang nih, Mas. Terus bisnis lovebird-nya udah nggak menguntungkan lagi kan? Maksudnya gimana ya, Mas ya? Saya masih nggak paham. Maksudnya gini, Mas. Saya mau stop bisnis lovebird-nya. Jadi modal saya yang 50 juta mau saya ambil, Mas. Apa, Mas? Wah, nggak bisa gitu dong, Mas. Kita bicarakan baik-baik di rumah saya. Yaudah ya, Mas. Nanti kita bicarakan, Mas ya. Gimana, Mas? Belum tahu. Masih belum tahu, aduh. Iya. Mas, Diminum dulu, Mas. wah, Atau gorengannya dimakan dulu. coba kopinya ya, Mas. Iya, silakan. Dalam pertemuan, Ade mempertanyakan keputusan Handi untuk berhenti usaha ternak burung lovebird. Oh ya, Mas, saya mau bicara nih. Kenapa sih harus berhenti, Mas, kita usaha barangnya? Kita usaha udah dari tahun 2017 loh, Mas. Ya, pasang surut wajar lah. Gini, Mas. Istri saya mau lahiran. Jadi saya butuh uang buat biaya persalinannya. Aduh, Mas. Kalau untuk mengembalikan uang modal yang 50 juta, ya nggak bisa lah, Mas. Itu kan semua udah diputer, Mas. Saya beliin 3 pasang burung lovebird itu loh, beserta sangkarnya. Mohon maaf nih, Mas. Istri saya bilang, Mas Ade itu tidak jujur. Masa selama berbisnis nggak ada pembukuannya? Itu sama aja seperti maling, Mas. Apa, Mas?
Iya, seperti maling. Istri saya bilang Mas bilang begitu. saya maling. Bisa-bisanya istri Mas nuduh saya maling, Mas. Terpojok dengan kata-kata yang menyudutkannya, Ade kecewa. Nih, kalau ngomong jangan sembarangan, Mas. Semua saya catat rapi di situ. Kalau ngomong ya dijaga. Untung rugi ada di situ semua. Saya catat rapi. Saya nggak terima loh dituduh kayak gini. Fitnah itu. Saya dituduh maling. Mentang-mentang saya miskin. Si Citrawati seenaknya menuduh saya maling. Kurang ajar dia. Awas aja. Ketika tuduhan dan hinaan yang ditujukan kepada dirinya, Ade marah, bertekad membuat perhitungan, membalas sakit hatinya kepada Citrawati. Emosi aku sama istrinya Mas Andi. Aku harus telepon nih Mas Andi. Sejak tersudut karena dituduh menggelapkan uang, Ade memendam bara dalam hati. Ia cari upaya untuk balaskan sakitnya. Mas Ade. Ya, Mas. Mas lagi di mana, Mas? Lagi di rumah nggak? Lagi di rumah ini, Mas. Iya, saya ada rencana mau ke rumah Mas nih. Tapi nggak bisa, Mas, hari ini, Mas. Saya mau belanja dulu, beli pulsa. Kalau mau datang, besok aja ya, Mas, ke rumah. Oh, oke Mas. Siap. Ya udah Mas. Mungkin saya ke rumah Mas ya besok ya Mas ya. Oh iya, Mas. Besok saya tunggu ya, Mas, di rumah. Iya. Kasih Mas. Oke, Mas Ade. Mas Andi lagi nggak di rumah. Lagi belanja pulsa. Berarti ada kesempatan nih aku nemuin si Citra. Dia lagi sendirian nih di rumah. Bisa ini aku balas dendam ke si Citra. Citra, tunggu pembalasan aku ya. Api amarah sudah di kepala. Ade Setiawan siap membalaskan sakit hatinya. Ia siapkan sejumlah barang demi tuntaskan aksinya. Tiba di rumah Handi, Ade Setiawan memantau situasi. Tak ingin rencananya buyar. Loh, Mas Andi? Mas Ade, katanya besok mau ke rumah. Mas Andi katanya lagi keluar juga. Yaudah yuk, ngobrol di dalam aja. Ayo. Yaudah Mas. Handi ternyata sedang di rumah. Niat Ade memburu Citrawati terhalang. Ayo, Mas, naik ke atas. Iya Mas. Silakan duduk, Mas. Oh iya, Mas Andi, makasih. Kita ngobrol santai-santai aja, Mas Ade. Iya Mas, katanya Mas Andi lagi nggak di rumah belanja pulsa. Nggak jadi, Mas. Saya nggak jadi beli pulsanya. Tiba-tiba saya ada keperluan mendadak. Saya pikir jadi. Nggak jadi, Mas. Iya. Oh, ini yang namanya Ade, hah? Mana janji kamu katanya mau bayar modal suami saya 50 juta. Mana? Bisa nggak balikin? Semua bisa saya jelasin, Bu. Mau jujur? Obrolan Handi dan Ade dikejutkan dengan kedatangan Citrawati yang datang dengan wajah muram. Dijelasin nggak perlu apa-apa, emang dasar kamu tuh maling. Ade yang datang dengan amarah semakin tersulut amarah. Ia tak terima dihina. Ya maling, tau nggak? Maling. Kurang ajar kamu. Mas! Sama maling.
Handi membela istrinya. Ia tak terima melihat istri diperlakukan kasar oleh Ade. Ia juga menenangkan istrinya. Mbak, jaga mulut kamu ya. Ya kurang ajar kamu. Tunggu saya. Was, Ade. Udahlah Mas, biarin aja. Citrawati emosi, terus memaki Ade berulang kali. Ia bahkan tak peduli ketika Ade mengancam akan membakar diri. Udahlah terserah, bodo amat. Pokoknya aku nggak mau tahu uang 50 juta itu harus balik sekarang juga, ngerti nggak Mas? Jangan diteruskan. Ya Biarkan emang dia aja. itu maling, ngerti nggak sih itu? Ini Mas. kan yang malingnya. Saya udah bilang kalau untuk balikin uang sekarang 50 juta, saya nggak ada. Mendingan Mas sama Mbak bakar saya aja. Mas jangan panik Mas. Mas, ini bisa kita bicarakan baik-baik. Masalah uang nanti kita Ade bicarakan. tersudut dengan makian Citrawati. Emang dasar Saya nggak kamu yang terima. maling kan? Makan ini. Handi membalas dengan tendangan kepada Ade yang telah menyakiti istrinya. Ade dan Handi bertaruh nyawa. Membabi buta, Ade menghajar Handi sampai tak berdaya. Citrawati ketakutan. Ia kabur dari kejaran Ade Setiawan yang kesetanan. Hei, mau kemana kamu? Hei, jangan lari ya. Ade terus mengejar Citrawati untuk lampiaskan sakit hati. Citrawati yang tak berdaya meminta pertolongan warga. Pintu dan jendela digedor-gedor sekuat tenaga. Hei, Mbak, mau kemana kamu? Hah? Usaha Citrawati meminta bantuan warga sia-sia. Tak ada satupun tetangga yang keluar rumah. Ade Setiawan tak ada iba lagi terhadap Citrawati. Sampai akhirnya Citrawati roboh tak bernyawa. Di tengah malam buta, misi dendam Ade tuntaskan. Ia meninggalkan kedua korban begitu saja. Siapa yang Ada dia bawa golok lagi. Ibu takut, Bapak. Pasca kejadian, barulah warga memberanikan diri untuk keluar rumah. Mereka pun terkejut ketika menemukan Citrawati yang sudah tewas bersimbah darah. Pak, cepat cari bantuan, Pak. Mas, kamu sebaiknya telepon polisi ya. Lalu warga melaporkan kejadian ke aparat kepolisian. Halo, Pak Polisi. Seperti inilah suasana tempat kejadian perkara yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga. Aksi pembantaian Handi serta istrinya Citrawati menjadi buah bibir yang tengah diselidiki oleh polisi. Dua jenazah korban ditemukan di dua lokasi berbeda. Handi Purwanto di dapur, di dalam rumahnya, sedangkan Citrawati di pekarangan rumah tetangga. Hasil visum kedua jenazah korban amat mengenaskan. Hasil pemeriksaan luar jenazah Handi Purwanto ditemukan cukup banyak luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris, luka tusuk serta bacok di sekujur badan jenazah korban. Sebab kematiannya kekerasan tajam berupa luka bacok pada lehernya yang memutus pembuluh darah balik dan menyebabkan pendarahan hebat. Lantas timbul pertanyaan besar dalam benak penyidik maupun warga. Perkara apakah yang menyebabkan pelaku tega menghabisi korban dengan begitu biadabnya? Padahal kedua korban dikenal ramah dan tidak mempunyai musuh atau masalah. Lalu siapakah pelakunya? Sekitar jam 12 lebih perapatan lah. Ya karyawanku pulang di sini nggak ada apa-apa. Masih sepi. Sepi saja. Ya. Tapi konter buka nggak Bu? Tidak. Udah tutup berarti? Tutup. Konter tutup jam berapa? Kira-kira setahu Ibu. Kalau- Biasanya ini sampai malam ya. Biasanya sampai jam 10 aja mungkin tutup lah. Terus dengar ada apa gitu? Satu kali cerita. Minta tolong gitu. Minta Jam? tolong. Jam berapa itu? Jam kayaknya jam setengah 1. Yang teriak yang laki-laki apa perempuan? Bu? Perempuan suaranya. Itu
itu emang lagi hamil benar? Lagi hamil. Berapa bulan? Sekitar 7 bulan. Dan inilah dia, wajah pria terduga pelaku yang terekam oleh kamera CCTV di tempat kejadian perkara. Hingga akhirnya polisi pun bisa mengenali wajah juga temuan sidik jari di lokasi kejadian cocok dengan identitas seorang pria bernama Ade Setiawan. Sampai puncaknya yakni ketika Ade Setiawan akhirnya berhasil ditangkap. Ade Setiawan pun mengakui perbuatannya sehingga Ade dijerat dengan menggunakan pasal pembunuhan berencana. Terkait motif diakuinya murni karena sakit hati belaka terhadap Citrawati, bukan pada Handi sahabatnya. Saya hilaf. Kenapa hilaf? Karena dia menuduh saya dan menghina istri saya. Menghinanya gimana menghinanya? Dia tuduh saya tidak jujur dan disamakan dengan maling. Siapa yang ngomong itu, Mas? Istrinya. Sampai dulunya mau membunuh siapa dulu? Istrinya. Kenapa? Ya, karena saya sakit hati. Penyesalan Ade ialah sia-sia ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi mulai mengadili perkara. Terdakwa Ade Setiawan pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara.